Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan online pada sore hari ini. Saya percaya bahwa setiap kita memiliki kerinduan yang sama untuk bersama-sama bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan doa-doa syafaat kita. Sebelum kita mau menaikkan doa-doa syafaat kita, mari kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa selama pandemi ini sudah berjalan sekitar 3 bulan. Ya, dan di mana banyak kita berada di rumah kita masing-masing. Ya, tentunya waktu cukup banyak bagi kita untuk mempergunakan waktu-waktu yang ada itu dengan baik. Ya, mengisi waktu kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, ya, bagi orang lain, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini mengingatkan kita kembali apa yang firman Tuhan katakan tadi, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan sore hari ini, bagaimana kita mempergunakan waktu dengan baik atau mengisi waktu itu, kesempatan itu untuk hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita melihat satu firman Tuhan katakan, bagaimana dikatakan tadi, pergunakan waktu yang ada. Ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, lebih jauh firman Tuhan katakan bahwa iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, ya, yang dimana firman Tuhan katakan itu di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita kembali untuk mengisi waktu kita hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Iblis tidak tinggal diam. Ya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua saat ini, bagaimana kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita? Ya, kalau kita melihat bahwa kurang lebih sepanjang 3 bulan ini kita banyak di rumah. Ya, waktu yang ada cukup memadai untuk kita melakukan hal-hal yang baik, memanfaatkan waktu itu dengan baik. Nah, namun masalahnya, apakah kita mempergunakan itu dengan baik? Apakah mengisi waktu kita dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan? Firman Tuhan berkata, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, harusnya kita mempergunakan waktu. Firman Tuhan berkata, kalau kita melihat di dalam Efesus 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua dan 3, ya, firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua dan ketiga, firman Tuhan katakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ya, ini yang seharusnya yang dimiliki anak-anak Tuhan di masa-masa seperti ini. Waktu begitu banyak tersedia untuk kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan tadi adalah supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ya, ayat yang ketiga ini dikatakan, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang.
Itu yang terjadi pada masa-masa waktu itu. Waktu firman Tuhan ini disampaikan oleh Petrus. Tapi bagi kita saat ini, ya, pesan firman Tuhan di dalam ayat yang kedua tadi, bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada itu untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan, ya, menurut kehendak Tuhan. Nah, hal ini yang perlu kita renungkan saat ini. Apakah benar-benar waktu yang ada saat ini, yang Tuhan berikan buat kita pakai itu untuk melakukan kehendak Tuhan? Itu yang menjadi renungan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di bagian yang lain firman Tuhan katakan juga yang mengingatkan kita kembali. Apa yang firman Tuhan katakan kalau kita melihat di dalam Yohanes 9 ayat yang keempat. Ya, Yohanes 9 ayat yang keempat. Itu juga mengingatkan kita kembali sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana Yesus sendiri yang memakai waktu yang ada itu dengan baik dan benar. Ya, di dalam Yohanes 9 ayat yang keempat katakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ya, Yesus sendiri katakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, ya, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mungkin kelihatannya kita di rumah itu serba dibatasi, tetapi kan bisa kita melakukan apa itu namanya pekerjaan Tuhan. Ya, kita bisa melakukan pelayanan melalui apa yang seperti yang kita lakukan pada hari ini. Kita bisa menaikkan doa-doa syafaat, ya, buat pekerjaan Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan, buat saudara-saudara seiman yang dalam pergumulan. Kita mau lakukan itu. Ya, Yesus sendiri katakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, selama masih ada waktu. Ya, kalau sudah saatnya malam, orang nggak akan bisa bekerja. Ya, oleh karena itu, biarlah kita mempergunakan waktu yang ada yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, selagi ada kesempatan. Dan saya percaya kesempatan itu tersedia. Ya, selama 3 bulan ini kita ada di rumah terus. Apa yang sudah dilakukan? Apa yang sudah kita perbuat dalam pekerjaan yang ada? Sudahkah kita benar-benar melakukan menurut kehendak Tuhan? Sudahkah kita melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik? Atau sebaliknya? Ya. Lebih jauh firman Tuhan katakan kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5. Ini mengingatkan kita kembali satu keadaan, satu situasi. Di dalam ayat yang ke-9-nya 2 Korintus pasal 5 ayat 9 dan 10. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Ya. Bagaimana firman Tuhan katakan mereka lakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh berusaha. Ya, tujuannya apa? Supaya berkenan kepadanya. Karena apa? Di dalam ayat 10 katakan sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu pergunakan waktu ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, karena apa? Kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa kesempatan, waktu yang sudah kita lakukan. Apakah hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan? Atau sebaliknya? Ya, memang orang-orang dunia bahwa waktu itu bagi mereka bukan sesuatu hal yang penting. Ya, sebagaimana kalau kita melihat apa yang dikatakan di dalam Amsal pasal 24. Ya, di dalam Amsal pasal 24 satu ayat yang mengingatkan kita kembali tentang kehidupan orang-orang yang tidak menggunakan waktu dengan baik.
Di dalam Amsal pasal 24 ayat 33 dan 34 dikatakan, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat 34, maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ya. Orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik, mempergunakan waktu dengan baik, diibaratkan seperti orang tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka yang datang apalah? Kemiskinan. Apa artinya di sini? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Yaitu menyia-nyiakan waktu yang ada. Menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Tidak dilakukan, diisi dengan hal yang baik. Hal yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita malam hari ini. Marilah kita mau mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Ya, sehingga tidak ada kesempatan bagi iblis. Ingat bahwa iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, bahkan dalam Efesus pasal 4 dikatakan bahwa jangan memberi kesempatan kepada iblis. Ya. Sehingga setiap kesempatan yang ada kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar itu yang ada, yang selalu ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Malam hari ini, mari kita mau melihat kepada diri kita sendiri. Selama ini, selama kita ada di rumah dengan waktu yang cukup banyak, apakah kita mempergunakan waktu itu dengan baik atau sebaliknya? Ya, firman Tuhan katakan tadi, bagaimana kita menggunakan waktu itu menurut kehendak Tuhan. Bagaimana menggunakan waktu itu mengerjakan sesuatu yang baik. Baik untuk diri sendiri maupun bagi pekerjaan Tuhan. Mempergunakan waktu itu menurut kehendak Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagaimana Musa katakan, yang menjadi doa Musa sendiri. Apa yang dikatakan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarilah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian. Supaya apa? Kami beroleh hati yang bijaksana. Biar hal itu ada dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, sehingga waktu itu tidak berlalu begitu saja. Sehingga waktu yang ada itu tidak terbuang percuma begitu saja. Tetapi kita mau mengisi hari-hari kita. Waktu yang Tuhan berikan bagi kita semua. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan ini boleh menggugah kita kembali, ya, untuk senantiasa mengisi, mempergunakan waktu yang ada dengan baik dan benar, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan sia-siakan waktu seperti tadi, ya, tidur sebentar, berbaring sebentar dan lain sebagainya, maka datanglah kemiskinan dan kelaparan. Karena apa itu? Kenapa itu bisa terjadi? Karena menyia-nyiakan waktu yang ada. Kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita mau mempergunakan waktu dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Biar renungan firman Tuhan pada sore hari ini boleh memberi semangat bagi kita, mengisi hari-hari kita, atau waktu-waktu yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Di mana sebentar kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita, ya, yang akan dibagikan nanti melalui grup WA. Kita serahkan dalam tangan Tuhan, kita bersatu hati. Kita mau mengisi waktu ini, pergunakan waktu ini bersatu hati menaikkan doa-doa kita, ya, baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat firman-Mu, di mana mengajarkan kami untuk senantiasa mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Karena hari-hari ini adalah jahat. Tolong kami Bapa, sehingga kami, oh Tuhan, tidak terbuai dengan keadaan situasi. Tapi kami boleh menggunakan waktu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan.
Tuhan berkati dengan luar biasa. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang ada masalah diberi jalan keluar dan pertolongan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.